Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tasya, kembali lagi di Syariah Podcast. Kali ini bersama saya Hani Hairunisa sebagai host. Kita akan berbincang seputar hal-hal menarik yang tentunya akan bisa memotivasi kita, membuat kita menjadi lebih baik lagi, serta meningkatkan potensi-potensi kita di bidang perkuliahan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah sosok yang menjadi center dari Fakultas Syariah, yaitu Duta Fakultas Syariah. Halo Kak, apa kabar nih? Gimana kesibukan kali ini? Apakah setelah menjadi duta kesibukannya semakin meningkat atau tetap sama aja? Kalau dilihat-lihat sekarang sih kan baru jadi duta tuh. Ya agak terlalu sibuk lah. Lumayan, masih maba gitu. Ya, sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak nih udah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Nah, supaya teman-teman syariah di sana lebih mengenal lagi, kakaknya boleh menyapa dan sambil memperkenalkan diri dong buat teman-teman syariah yang bisa menonton podcast ini. Yo, halo semuanya. Yo, perkenalkan, nama saya Sabda. Saya dari jurusan HES dari Fakultas Syariah semester 1. Ya, saya juga menjadi duta, lebih tepatnya wakil duta lah. Oh, Ya, terima kasih. gimana perasaan kakak setelah terpilih menjadi wakil duta? Ya, Pastinya seneng banget kan ya? campur aduk lah. Ada senangnya, ada khawatirnya, ada deg-degannya gitu. Oh, ada juga kekhawatirannya tuh Iya, berarti ya? Iya. ada. Apa sih kekhawatiran terbesarnya itu? Takutnya itu kalau misalkan diundang ke sebuah acara, terus kitanya gak ada persiapan sama sekali tuh. Untuk supaya meminimalisir itu, apa langkah kakak supaya kita menjadi lebih siap lagi gitu? Ya, kalau menurut saya tuh paling kita mengembangkan bagian public speakingnya, karena kan duta itu kan lebih terlihat di depan umum tuh. Oh iya, bener banget Iya. ya. Ya, sedangkan kan gak semuanya orang tuh bisa gitu kan berbicara di depan umum. Ada yang Iya, bener nervous, ada yang nervous gemetaran gitu kan. Ya paling gitu. Iya, kita perlu tahu nih strategi kakak buat jadi duta. Saya yakin teman-teman di luar sana sudah mempersiapkan diri untuk bisa menjadi duta. Kita kan, saya pribadi ya, rasanya saya juga pengen tuh jadi duta. Waktu itu saya berpikiran kayak gitu, tapi saya ragu. Kayaknya saya nggak bisa deh. Terus apa sih yang membuat kakak memutuskan untuk ikut duta nih, bisa seberani ini? Keren banget kak. Ya, nggak tahu sih ya. Awal-awalnya cuman daftar lah. Kan karena itu kan ada tuh ketua dutanya tuh kalau nggak salah mah Kak Gilang gitu kan. Iya, iya. Itu teman saya tuh pas di kosan itu kan ada pendaftaran duta. Kayak saya tuh awalnya masih ragu, masuk gak ya, ikut gak ya? Karena ya wajah-wajah seperti saya itu agak meragukan gitu. Kok bisa kayak gitu? Ya, gimana ya? Ya nggak terlalu ganteng lah kalau bahasa ini Oh mah. gitu, jadi saya syukur ya. Cuman diyakinkan sama Kak Gilang gitu kan. Iya. Udah daftar aja. Masalah masyarakat keterima atau gak keterima mah belakangan ya. Iya, Ya udah ya daftar gitu. Mm-mm. Pastinya ini sebelum mendaftar jadi duta, kakaknya pasti udah pernah aktif di berbagai organisasi kan di sekolahnya gitu dulu. Pernah. Di sekolah SMA saya pernah tuh jadi bukan organisasi, masuk ke OSIS tuh Iya, masuk ke bagian OSIS. kewirausahaan. Mm. Cuman anehnya itu pas di sekolah saya tuh meskipun saya OSIS tuh gak kelihatan banget OSISnya. Oh, Ya orang lain pakai kemeja, saya mah pakai kaos, pakai baju biasa gitu. tapi itu yang menjadi karakteristik dari kakaknya sendiri ya. Meskipun tetap berbeda dengan orang lain, tapi kita punya ciri khas, terus Iya. juga kita bertalenta gitu ya. Mm. Keren banget, keren banget. Otomatis di kesibukan kali ini menjadi duta, gimana sih cara membagi waktu dengan kuliah, duta, dan mungkin organisasi-organisasi lain yang kakak ikuti gitu? Oh ya. Eh gini ya, saya kan masih semester 1. Semester 1 tuh menurut saya gak terlalu sibuk-sibuk amat lah. Iya. Tugas masih sedikit, bahkan gak pernah tuh seminggu tuh. Gak pernah ada tugas. Oh gitu. Ya paling waktu luang banyak lah. Itulah ya yang menjadi pendukung bisa aktif duta, bisa aktif di organisasi lain. Tambah lagi kan
Saya nggak masuk organisasi internal. Kan katanya kalau organisasi internal itu sibuk banget katanya. Benar kan? Ya jadi Iya, benar banget. jadi maksudnya di eksternal. Eksternal kan santai lah. Nggak terlalu sibuk-sibuk amat meskipun ya ada kesibukan. Tapi sejauh ini Duta sendiri sudah mulai membuat pergerakan nggak kayak hal-hal yang akan dilakukan nih sama Duta ke depannya gitu? Kalau ini mah masih belum sih. Masih belum ya? Mungkin kita menunggu dari ketuanya dulu ada kabar atau tidak gitu kan. Kalau dari kakak sendiri ada nggak inovasi yang akan disumbangkan sebagai Duta buat syariah gitu? Kalau menurut saya ada tapi agak nyeleneh sih. Oh iya. Saya tuh punya ide Menarik itu banget ya. mau bikin channel YouTube sendiri tuh. Oh, channel YouTube apa nih? Channel YouTube Dutanya atau kakaknya Ya sendiri? dutanya sih. Oh, Dutanya. Buat sekaligus apa memperkenalkan apa itu fakultas saya gitu. Oh iya, emang kayak gitu kan ya seharusnya. Mm-mm. Keren, keren, keren. Ya daripada apa mengandalkan acara tuh asal di depan gitu kan. Mending kita YouTube aja gitu, pakai YouTube meskipun ya agak susah lah cari ininya. Tapi kan bisa ke internasional itu kalau misalkan dipikir-pikir lagi. Iya benar, asalkan pengelolaannya yang Iya. baik aja ya. Iya. Tapi emang kakak sudah berpengalaman tuh dalam mengelola YouTube kayak gitu? Lebih tepatnya pernah sih, cuman apa gagal ya, gak dilanjutin. Pernah punya satu tuh channel, cuman ya gak Oh, dilanjutin. mungkin belum seberkembang yang orang-orang punya Iya. ya. Tapi ingin mencoba lagi tuh supaya lebih jadi wajah syariah itu bisa lebih mendunia Iya, kayak gitu ya. iya. Itu tuh bikin channel itu tuh waktu apa? Waktu kelas SD lah kalau nggak salah. Itu pas musim. SD ya, Iya. kecil, masih kecil gitu ya, Iya. udah tertarik dengan YouTube. Mm-mm. Keren banget. Pikir-pikirnya itu kalau jadi YouTuber itu enak ya. Asal ngonten dapat duit. Banyak Padahal ya. sebenarnya nggak sesimpel itu lah. Mhm. Gak sesimpel itu ya, tentunya kita harus ada step by stepnya yang harus kita kembangkan gitu. Nah, dengan menjadi duta, apa sih harapan yang kakak harapkan gitu dengan menjadi duta? Ya, saya berharap ya kemampuan saya dalam public speaking bisa berkembang atau meningkat dan juga saya bisa apa mengenal dan memperkenalkan itu fakultas syariah. Memperkenalkan fakultas syariah. Iya, benar banget. Tapi sebelum itu memperkenalkan fakultas syariah, kakak sendiri kenapa tertarik dengan fakultas syariah nih? Ya, menurut saya itu fakultas syariah ketika saya masih daftar di pendaftaran tuh, kalau nggak salah masih di SPAN. Itu tuh fakultas syariah itu terdiri dari kebanyakan hukum kan, hukum ekonomi, hukum keluarga, hukum tata negara, sama yang terakhir itu apa? Ilmu falak ya. Ya menurut saya itu agak luar biasa lah. Ini tuh kalau di universitas lain itu fakultas FH itu, fakultas hukum. Hukumnya ya, murni gitu. Fakultas yang bagus lah sebenarnya. Ya cuman kalau di UIN tuh agak gimana ya, jadi ya. Iya, sebenarnya jadi di UIN itu yang menarik ini tuh syariah, tapi dia hukum gitu ya, Iya. kayak keren banget gitu. Kerennya itu. Luar biasa sih. Oke deh, terakhir ya mungkin ya, karena pembicaraan kita ini sudah cukup panjang ya, keren-keren banget. Pasti teman-teman di sana juga merasa termotivasi oleh kakaknya gitu. Nah, pesan dan kesannya gitu untuk teman-teman fakultas syariah lainnya supaya bisa mengikuti jejak kakak gitu ya, menjadi duta mungkin ke depannya bisa dipersiapkan juga gitu oleh mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang mungkin akan mendaftar di UIN gitu. Apa tuh motivasinya? Ya motivasi saya tuh gak terlalu panjang lebar lah. Cukup sholat deh lah. Sholat. Iya udah. Kenapa harus sholat? Ya karena meskipun sholat itu 5 waktu, kewajibannya cuman segitu-gitu doang, kebanyakan manusia itu melalaikannya gitu. Melalaikannya. Sehingga keberuntungan tidak berpihak pada dirinya. Iya. Itu kalau misalkan berbicara tentang keberuntungan. Iya. Iya benar banget ya. Karena orang yang paling beruntung itu ya keren ya. Maksudnya
orang di luar sana yang emang dia mumpuni juga, dia belum tentu beruntung gitu ya. Iya. Oke. Oke, Sobat Tasya, mungkin sampai sini saja pertemuan podcast kita kali ini. Tentunya kalian harus nonton lagi podcast-podcast lainnya.